Detik-detik drawing kualifikasi Piala Dunia ronde keempat bikin heboh. Patrick Kluivert terpukau lihat aksi Jens Leven, dipastikan promosi ke timnas senior jadi pelapis oleh Romeni. Vietnam kaget dan tak percaya timnas U23 menggila di laga perdana. Coach Mochi resmi dipecat jadi pelatih kepala timnas Indonesia Putri. Oleh Romeni terancam absen pada FIFA Matchday September mendatang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia Putri. Satoru Mochizuki tidak lagi menduduki posisi pelatih kepala di skuad Garuda Pertiwi. Kabar itu dikonfirmasi langsung oleh anggota Sko PSSI, Vivin Cahyani. Menurut Vivin, keputusan mengenai Coach Mochi juga sudah disetujui oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Menurut Vivin Cahyani, Coach Mochi nantinya akan menempati posisi baru. Sosok asal Jepang tersebut lebih fokus dalam pengembangan sepak bola putri di Indonesia. Coach Mochi sekarang difokuskan untuk development. Sudah keputusan juga dari Ketum, kata Vivin Cahyani. Vivin Cahyani kemudian menjelaskan alasan PSSI mencopot Coach Mochi dari posisi pelatih kepala. Menurut Vivin, sosok berkepala pelontos tersebut memiliki kredibilitas tinggi dan juga networkingnya sangat bagus. Coach Mochi juga diharapkan bisa membantu dalam membangun roadmap yang pas untuk sepak bola putri Indonesia. Kami lihat di pengalamannya beliau, kredibilitasnya, networking beliau dengan JFA, dengan Liga Wanita di Jepang. Jadi kami melihat Coach Mochi lebih strategis ada di belakang layar, menyiapkan roadmap-nya, ujar Vivin. Lebih lanjut, Vivin Cahyani menyebut dalam waktu dekat PSSI akan menjadi sosok mengganti Coach Mochi. Saat ini PSSI menunjuk Joko Susilo sebagai pelatih sementara timnas Indonesia Putri di ajang Piala AFF Wanita pada bulan Agustus 2025 mendatang. Manajer skuad Garuda yakni Sumarji mengatakan kemungkinan besar tim Garuda tidak akan diperkuat oleh Romeni pada dua laga uji coba melawan Kuwait dan juga Lebanon pada September mendatang. Hal ini dikatakan oleh Sumarji saat ditemui awak media di Stadion GBK. September belum yakin Romeni bisa main, kata Sumarji. Ole diketahui sedang menderita cedera parah yang didapatkannya ketika South United melawan Arema FC pada babak penyisihan grup Piala Presiden 2025. Saat itu pemilik 3 gol untuk tim Garuda itu mengalami cedera akibat tackle keras dari pemain Singoedan, yakni Paulinho Mocelin. Ole Romeni mengalami cedera yang cukup buruk, kata pelatih South United. Ketika ditanya apakah Ole Romeni dapat memperkuat timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimainkan 1 bulan setelahnya, Sumarji mengatakan itu agak susah. Agak susah menjawabnya, ya doakan saja mudah-mudahan kita di round 4 Ole Romeni bisa main, tegas Sumarji. Pria 53 tahun tersebut kemudian ditanya apakah peran Ole Romeni bisa digantikan oleh pemain lain seperti Jens Leven. Menjawab hal tersebut, Sumarji mengatakan kualitas kedua pemain ini masih berbeda jauh. Terlebih kata dia, 6 gol Leven tercipta ke gawang tim non-unggulan di kejuaraan ASEAN Cup U23 2025 seperti Brunei. Syah, terlalu jauh. Kita jangan melihat pertandingan tadi karena masih ada lawan Filipina. Mereka juga baru saja mengalahkan Malaysia dan nanti kita akan melawan Malaysia, kata Sumarji. Undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan segera dilangsungkan. Momen ini menjadi salah satu langkah penting bagi timnas Indonesia dalam upaya mencetak sejarah tampil di Piala Dunia untuk kali pertama. Acara pengundian dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis 17 Juli 2025, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Lokasinya ada di markas Konfederasi Sepak Bola Asia ataupun AFC, yakni di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebanyak 6 negara telah memastikan diri lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara, sebuah pencapaian yang membanggakan sekaligus membuka babak baru tantangan di level yang lebih tinggi. Pada proses undian nanti, 6 tim tersebut akan dibagi ke dalam 2 grup, yang masing-masing berisi 3 tim. Timnas Indonesia masuk dalam pot 3. Dengan demikian peluang untuk menghadapi tim-tim raksasa seperti Jepang, Korea Selatan,
Iran dan juga Australia sangat terbuka. Dengan demikian, peluang untuk menghadapi tim-tim raksasa seperti Irak, Qatar dan juga Arab Saudi sangat terbuka lebar. Mereka yang berasal dari pot 1 dan juga pot 2 berpotensi menjadi lawan skuad Garuda. Dan Indonesia dipastikan akan masuk grup neraka karena dihuni oleh beberapa negara Timur Tengah. Dengan sistem grup kecil dan juga pertandingan yang hanya berlangsung 1 kali melawan masing-masing lawan, setiap poin akan sangat berarti. Format ini menuntut konsentrasi penuh, konsistensi, serta perencanaan yang matang dari pelatih Patrick Kluivert dan juga seluruh staf kepelatihan. Babak keempat akan menggunakan sistem single round robin, di mana setiap tim hanya akan memainkan 2 pertandingan, masing-masing melawan 2 tim lawan dalam grupnya. Semua laga akan dilangsungkan di satu lokasi yang telah ditentukan. Pertandingan dijadwalkan akan berlangsung pada 3 tanggal, yakni tanggal 8, tanggal 11, dan tanggal 14 Oktober 2025. AFC telah menunjukkan 2 negara dengan peringkat FIFA tertinggi di antara para peserta, Qatar dan juga Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk masing-masing grup. Manajer timnas Indonesia sekaligus ketua badan tim nasional yakni Sumarji bicara soal prospek Jeans Reven menjadi pelapis oleh Romeni jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Jeans Reven baru saja mencuri perhatian usai mengantar timnas Indonesia U23 asuhan Gert van den Broek membantai Brunei Darussalam di Piala FIFA U23 2025. Pemain 19 tahun tersebut mencetak 6 gol sekaligus, alias double hat-trick yang mengantarkan skuad Garuda menang 8-0 dan kini dominan menghuni puncak klasemen sementara grup A. Di sisi lain oleh Romeni yang juga ujung tombak timnas Indonesia di level senior, justru baru mengalami musibah lantaran tekanan cedera yang sempat memperkuat klubnya Oxford United dalam pertandingan Piala Presiden 2025 melawan Arema FC. Problem Ole terlihat cukup serius, sehingga memaksa dia pamit lebih dulu dari ajang pramusim dan tak ikut memperkuat timnya ketika melakukan partai final melawan Port FC yang berujung dengan kemenangan klub Thailand tersebut. Situasi tersebut membuat Ole Romeni diragukan bisa tampil membela timnas Indonesia saat round 4 kualifikasi Piala Dunia. Padahal agenda tersebut bakal menjadi momen yang menentukan mimpi skuad Garuda tampil ajang sepak bola terakbar 4 tahunan tersebut. Ditanya soal prospek Jeans Reven melapisi Ole Romeni di timnas Indonesia, Sumarji selaku manajer skuad Garuda lantas buka suara. Dia menganggap terlalu dini untuk Reven diasosiasikan dengan tim nasional senior, mengingat sang pemain baru sekali berkiprah dengan skuad U23. Sia terlalu jauh kalau memikirkan Jeans Reven pelapis Ole Romeni, ujar Sumarji. Kita jangan melihat pertandingan tadi melawan Brunei, karena masih ada lawan Filipina, mereka juga baru saja mengalahkan Malaysia, dan nanti tanggal 21 akan melawan Indonesia, dan nanti lawan Malaysia, kata Sumarji. Sebelumnya Sumarji juga sempat mengungkapkan kondisi terkini Ole Romeni usai kembali ke Inggris untuk menjalani pemulihan akibat cedera. Dia mengakui bahwa situasi masih sulit dengan sang pemain kemungkinan besar harus absen saat FIFA Matchday melawan Kuwait dan juga Lebanon pada September mendatang. Jeans Reven menggila dengan bikin 6 gol pada debutnya bersama dengan timnas Indonesia U23. Penyerang kelahiran Belanda tersebut bikin takjub media Vietnam. Jeans Reven dipanggil ke timnas Indonesia U23 untuk ajang Piala AFF U23 2025. Pemain 19 tahun tersebut langsung bikin gebrakan. Pemain anyar Bali United tersebut langsung memborong 6 gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jeans Reven menjadi aktor kunci Indonesia yang mencukul Brunei Darussalam 8-0 di laga grup A. Ketajaman Reven disorot media Vietnam. Tan Ninh menyebut eks-pemain Dordrecht tersebut tampil mengesankan. Menanggapi penantian, Jeans Reven membuat kesan yang kuat pada hari pertandingan tim tuan rumah, tulis Tan Ninh. 6 gol ini membuat Reven langsung memimpin daftar top skor Piala AFF U23 2025. Ia melewati torehan Otto Bisong yang sempat bikin 2 gol saat Filipina menekuk Malaysia 2-0. Jeans Reven baru kali ini membela timnas Indonesia U23. Sebelumnya ia bermain di timnas U20 dan sempat menyumbang gelar Piala AFF U19 tahun lalu dengan bikin 4 gol di turnamen. Tentu harapannya semoga Jeans Reven tampil apik dan tampil cemerlang di laga berikutnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia U23 akan menghadapi Filipina di laga kedua. Timnas Indonesia juga wajib meraih 3 poin untuk mencegah lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025. Setelah menghadapi Filipina, skuad Garuda Muda
akan menghadapi Malaysia 23 di laga ketiga ataupun laga pemungkas grup A. Jika timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin di 2 laga tersebut, timnas Indonesia dipastikan akan lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025.